Oke, jadi kita masih di bagian ini ya. Berarti hari ini kita masuknya ke grafik. Bentar ya. Lanjut ya. Jadi kita masuk ke sebelum ke grafik ya, saya mau selesaikan dulu yang bagian sini ya, home. Sebelum masuk ke ini berarti Anda juga belum conditional formatting dan di sini. Jadi hari ini kita masuk dulu ke ini, lalu bagian sort and filter, lalu ke bagian conditional formatting dan terakhir grafik ya. Nah, Anda kemarin sudah saya ajarkan berarti yang di sini. Sudah di sini tah number? Ini sudah? Berarti? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Kita Ibu. lanjut ke sini ya, sort and filter. Nah, sort and filter ini belum kan? Yang ini sort and filter? Iya. Ya, oke. Nah, sort and filter adalah menu yang sama sih sebetulnya di Microsoft Word kemarin, tapi saya enggak ajarkan lebih jauh ya, karena di sort dan filter ini lebih mudah digunakan di Excel daripada di Word. Nah, sort dan filter ini gunanya adalah untuk mengatur data ya, mengatur data secara berurutan, apakah dari yang terbesar ke yang terkecil atau kebalikannya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, kalau Anda lihat, maka kalau Anda menekan sort ya, kalau A to Z berarti yang hurufnya D duluan, baru F, baru J. Oke, kalau Z to A, maka kebalikannya. J dulu, baru F, baru D. Oke, kalau misalnya ini isinya teks. Kalau isinya bukan teks, ya, tapi isinya adalah angka, maka sort dan filter ini, kalau misalnya angkanya paling kecil, kalau A to Z, maka dia naik ke atas. Kalau misalnya Z to A, berarti yang terbesar yang naik ke atas. Oke, ini sort dan filter. Nah, bagaimana caranya melakukan sort dan filter? Ya, diblok dulu area yang memang mau disortir. Misalnya yang ini atau yang ini, ya. Jadi kalau saya mau coba yang ini dulu, ya. Misalnya kita mau sortir yang ini ya. Jadi ini kita mau supaya yang terkecil di atas, jadi berurutan, kemudian yang terbesar paling bawah. Jadi silakan Anda blok dulu sel kisaran pengeluaran. Sel kisaran pengeluarannya silakan diblok dulu. Terus kita lanjut pilih sort yang mana berarti? Kalau saya mau angka terkecil menjadi paling atas dan angka terbesar menjadi paling bawah, yang mana saya pilih? Sort smallest to largest atau largest to smallest? Bahasa Inggrisnya Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi yang mana yang betul?
Yang kalau saya mau yang terkecil paling atas, kemudian terbesar paling bawah. Smallest to largest. Smallest to largest. Oke, jadi mau nggak mau memang kalau kita bermain dengan Excel, Word, ya Anda harus bisa bahasa Inggris sedikit ya. Nah, berarti ini yang ditekan. Silakan dipilih yang smallest to largest. Nah, setelah itu akan muncul pemberitahuan kayak gini ya. Pemberitahuan kayak gini, ini artinya adalah what do you want to do? Jadi apa yang mau Anda lakukan? Apakah Anda mau melakukan sortir cuman pada area ini saja atau pada area ini tapi diikuti dengan area yang lainnya? Oke, jadi kalau Anda pilih expand the selection, maka yang lain ngikut. Jadi kan gini ya, 50.000 itu punyanya si Fulan, terus 120.000 punyanya si Vivi, 25.000 punyanya si Joni. Jadi kalau Anda pilih expand, berarti 25.000 naik ke atas, plus Joni juga ikutan naik ke atas. Oke, kalau continue with the current selection, berarti 25.000-nya naik ke atas, tapi si Joni tidak ikutan naik ke atas gitu, ya. Saya pakai di tempat lain deh supaya kelihatan lebih jelas ya. Ini misalnya saya bikinkan lagi yang baru ya supaya kelihatan dengan bisa saya zoom. Misalnya ini adalah nilainya mereka. Oke. Nah, kita mau sortir ya. Jadi kan Ani ya. Ani ini dia dapat 60. Rahmi dapat 80, Ana 25, Joko 50, Doni 100. Nah, sekarang kalau kita mau sortir dari nilai terkecil ke nilai terbesar, berarti nanti 25 akan naik ke atas. Oke, tapi si Ana juga harus naik ke atas. Kenapa? Karena 25 itu punyanya si Ana. Oke, maka kalau modelnya seperti itu, Anda harus pilih tadi yang expand. Jadi dalam arti gini, kalau ini kita klik, terus pilih sortir. Nah, kalau Anda pilihnya yang expand, maka nanti nilai 25 ini akan naik ke atas. Oke, akan diurutkan 25 dulu, berarti setelah itu baru 50, 60, 80, 100, berurut seperti itu. Tapi pemilik dari nilai ini, yaitu Ana, juga ikutan tersortir mengikuti sortiran yang ini. Nah, kalau Anda pilih yang ini, continue with the current selection, berarti yang tersortir cuma kolom yang ini, G saja, tapi kolom F tidak. Dan kolom E juga tidak. Oke, sekarang kita coba dengan expand dulu, supaya kita bisa membedakan. Nah, silakan diklik yang expand, terus pilih sort. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini berurut 25, 50, 60, 80, 100. Plus ini juga ikutan berurut. Dan ini juga ikutan pindah menyesuaikan karena tadi memang Ana nomor urut 3. Kenapa seperti ini ya? Karena tadi pilihnya yang expand. Jadi kalau expand maka sel yang sejajar atau satu baris dengan bagian yang mau disortir, maka dia akan ikutan tersortir juga secara otomatis. Oke, tapi kalau Anda pilihnya yang satu, ya kalau yang current, ya continue with the current selection, maka kita pilih sort. Nah, yang pindah cuman yang ini saja, kolom G saja. Kolom F dan kolom E tidak ikutan pindah ya. Kenapa seperti itu? Karena yang dipilih tadi cuman melanjutkan proses sortiran hanya pada kolom yang di blok saja. Sementara kolom yang lain tidak. Nah, kalau seperti ini, apakah betul proses sortirannya? Tentu saja tidak. Ya, kenapa? Karena tadinya si Ani ini kan dia dapatnya bukan 25. Ya, tadi itu Ani dapat 60.
Ya, tadi Ani dapat 60, tapi kemudian karena disortir tiba-tiba dia berubah nilainya jadi 25. Padahal ini 25 itu nilainya si Ana. Nah, proses sortir yang kayak gini tidak tepat jika satu sel ini berhubungan dengan sel yang lain. Jadi semua yang ada di kolom G ketika dia berhubungan dengan kolom F dan juga kolom E, maka jangan sampai Anda melakukan sortir yang seperti ini. Karena itu bisa mengakibatkan data Anda menjadi rancu, jadi tidak tepat. Oke. Jadi pastikan ketika Anda sortir, lihat dulu apakah memang kolom ini dan ini dan ini dan seterusnya ya saling berkaitan atau tidak. Seperti yang tadi ya. Jadi memang kan ini saling berkaitan ya, karena ini nilai di sini menunjukkan nilainya si ini, si kolom F. Kemudian nilai yang di G, di sini G7 menunjukkan nilainya si kolom F7 dan seterusnya. Sehingga pada saat proses sortir, yang betul adalah Anda melakukan sortir dengan memilih expand the selection. Sehingga sortirannya tidak hanya berhenti di kolom G saja, tapi F dan E juga ngikut seperti ini. Ya, jadi ini ngikut. Nah, terus ini nomornya jadi berantakan ya tidak apa-apa. Nomor bisa kita perbaiki. Jadi silakan diperbaiki saja kembali. Jadi seperti ini. Oke. Nah, saya mau lihat ada yang sudah berhasil melakukan sortir tadi? Berhasil sortir? Ada yang mau menunjukkan hasil sortirannya? Gimana? Ya. Mau bertanya, Ibu. Ya. Kan tadi buku coba aku sortir, pas expand ada kayak pemberitahuan, Bu, bilang operasi ini membutuhkan sel yang digabungkan menjadi berukuran identik. Dia tidak bisa. Apa? Operasi ini membutuhkan sel? Operasi ini membutuhkan sel yang digabungkan menjadi berukuran identik. Oh, margin selnya nyala kayaknya. Anda coba melakukan sortir di sheet baru seperti punya saya tadi, ya Anda bikin-bikin dulu angka. Jadi biasanya ada yang seperti itu, kalau dia margin selnya nyala. Ya, bukan ini ya, sorry. Kita coba ya, sort yang ini. Nah, gini ya. Ini loh. Iya, Bu. Ya, ini kenapa begini ya? Ini saya lupa juga bilang tadi. Ini kenapa begini? Karena ketika Anda melakukan proses sortir ya, ada sel yang nyala marginnya. Ya. Di sheet yang ini, makanya tadi saya cobanya yang di sini. Ya. Karena di sheet yang ini itu ada sel yang merge-nya nyala. Ya itu kan ini kan nyala ya merge-nya. Terus ini juga dan semuanya. Oke, ini juga nyala semuanya. Nah, proses sortir tidak bisa dilakukan kalau ada sel yang sudah di merge kayak gini. Yang sudah digabung. Ya. Nah, makanya tadi saya cobanya di sini. Karena ini pasti tidak akan berhasil, soalnya ada di merge. Sehingga kalau Anda mau mensortir sheet yang ini, ya, maka ini yang merge-nya itu di-cut dulu, dipindahkan dulu. Di-cut dulu, dipindahkan ke sheet yang lain. Baru Anda coba sortir gitu. Ya, jadi dipindahkan dulu yang ini. Ininya dipindahkan dulu, atau boleh juga dihilangkan merging-nya. Tapi semuanya dihilangkan. Jadi satu sheet tidak boleh ada yang nyala ininya. Karena kapan kalau dia nyala, maka tidak bisa digabung. Oke. Untuk mencoba merge-nya dulu, untuk mencoba sortirnya dulu, Anda coba di sheet yang baru seperti ini, ya. Silakan diketik-ketik dulu sembarangan, ya, nilainya, lalu Anda coba sortir. Untuk yang di sini, nanti memang ini akan jadi tugasnya Anda untuk melakukan proses sortir ya. Nah, tapi perhatikan jangan sampai ininya ada di merge. Jadi ini nanti jadi tugasnya Anda, tapi terakhir. Ya, jadi hasil dari perkuliahan kita nanti dikumpul di Lentera, paling lambat pekan depan. Jadi
tugasnya nanti pertama disortir. Sudah disortir dari yang terbesar dan ke terkecil. Baru nanti saya kasih tugas sebentar juga yang ini, conditional formatting. Oke, jadi Anda bikin-bikin dulu seperti ini ya. Silakan diketik-ketik dulu. Tapi ini kan saya sudah berurut ya. Jadi Anda bikin yang versi belum berurutnya. Silakan diketik-ketik dulu angkanya sembarang, terus Anda coba proses sortir. Jadi saya mau Anda bisa sortir dulu. Jadi ingat ya, sortir tidak bisa dilakukan kalau ada selnya yang termerge. Merge ini. Kalau ininya nyala. Satu sheet ya, mau itu di bagian tadi ada judulnya Anda kan termerge pasti ya. Nah, itu tidak boleh juga. Ya, tidak boleh ada yang nyala satupun dalam satu sheet. Ada yang sudah berhasil? Sudah, Bu. Oke, kita coba 3 orang ya. Siapa tadi? Coba silakan raise hand supaya saya bisa tunjuk yang mana salah satunya. Yang mau men-sharing silakan raise hand. Naikkan tangannya di Zoom ya, di room chat. Tahu kan raise hand bagaimana caranya? Ya, Siti Aisyah. Oke, silakan Siti Aisyah dulu. Mau PK, Bu? Ya, enggak apa-apa, disorot ke komputernya. Ntar saya pilih. Oke, coba disortir dari yang besar ke yang kecil. Lagi, kebalikannya Siti Aisyah. Oke, good. Ganti. Nur Ekasari. Nur Ekasari pakai apa? Pakai HP juga, Ibu. Silakan disorot. Didekatkan ya, didekatkan. Didekatkan lagi boleh, layar tidak kelihatan angkanya. Oke, disortir dari besar ke kecil lagi. Ya, oke. Nur Ekasari. Terus satu lagi, saya mau laki-laki. Ahmad Najul. Silakan. Ahmad Najul pakai apa? Kayak laptop, Bu. Oke, silakan share screen. Ini, Bu. Belum ter-share screen Ahmad Najul. Ya. Udah, Bu. Udah. Silakan disortir dari besar ke kecil. Nah, dari besar. Ini, Bu. Ya, oke, good. Oke, 3 orang dulu ya. Kita masih ada lagi nanti sebentar conditional formatting untuk pengambilan nilai. Ini ada pertemuan berapa hari ini?
ke-10, Ibu. Oke, 10. Ya, kita lanjut. Jadi itu tadi sortir. Ya, jadi saya menyarankan Anda ketika mau melakukan sortir, maka jangan di-merge. Karena pasti tidak bisa. Kita lanjut ke filter, ya. Filter ini. Filter itu fungsinya buat apa ya? Filter ini bagi yang sering belanja online itu pasti tahu ini filter. Maknanya apa? Ada yang tahu enggak? Filter itu buat apa? Filter. Ada pernah dengar istilah filter kan? Dalam kesehariannya Anda dulu deh. Dalam kesehariannya Anda filter apa sih? Menyaring atau menyusun. Menyaring atau menyunting, Bu. Ada lagi yang lain? Nggak ada yang bilang filter itu buat edit foto supaya cantik? Efek, Bu. Hah? Efek ya, Ibu. Efek buat edit foto. Oke. Filter. Biasanya yang tahu filter efek edit foto perempuan, ini laki-laki yang tahu, berarti sering filter dong fotonya, yang laki-laki. Yang perempuan tahu tadi menyaring, berarti perempuan rajin belanja. Yang laki-laki rajin edit fotonya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda sering sekali belanja online ya, pasti tahu itu filter. Makna filter di sini ya, seperti di belanja online tadi, bukan seperti di foto, di kamera, bukan. Jadi filter di sini maknanya sama seperti kalau Anda belanja online, buka Shopee, buka Lazada, dan sebagainya, terus Anda tekan filter, hanya menampilkan yang dijual di Makassar saja, atau hanya menampilkan yang dijual di Sinjai saja, nah itu filter. Ya, fungsinya itu, filter di belanja online ini sama di Excel itu sama. Jadi filter di sini ya menyaring data, ya, menampilkan data sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan, ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya, ya? Ya, cara penggunaannya harus diaktifkan dulu filternya. Filter ini sangat berguna kalau kita sudah bermain dengan data yang banyak. Ya. Jadi kalau datanya sudah ada 100 atau 1000, terus kemudian Anda disuruh tolong carikan saya datanya si orang-orang yang awalan hurufnya dari D saja, kata nama pertamanya ya, dari huruf D. Maka Anda bisa pakai filter itu tadi. Terus atau coba tampilkan data yang alamatnya ada di Goa saja atau alamatnya ada di Makassar saja. Nah, itu bisa juga pakai filter. Ya. Atau coba tolong tampilkan saya data yang pengeluarannya itu 50.000 tiap bulan, ya. Maka itu pakai filter juga bisa. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaan filter ya? Caranya adalah dinyalakan dulu filternya. Jadi misalnya ya, Anda mau menampilkan data yang pengeluarannya per bulan itu per minggu itu 50.000. Maka ini diaktifkan filternya. Caranya ya ditaruh dulu kursornya di sini ya, baru ditekan filter. Nah, ketika Anda sudah menekan filter, maka ini muncul. Nih ya, tanda beginian ini muncul, tanda segitiga ini. Nah, inilah tempat kita untuk melakukan filter. Tanda segitiga ini kalau Anda print, ini tidak muncul di printerannya Anda. Di printnya tidak muncul ini. Ini cuman tombol untuk memudahkan kita menampilkan data filterannya. Jadi misalnya kalau saya mau hanya yang pengeluarannya itu 43.000 saja yang ditampilkan, maka tinggal dipilih seperti ini ya. Kemudian select all-nya dimatikan ya. Baru ditandai yang 43.000 dicentang, baru klik oke. Nah, dia akan memunculkan data yang ini saja. Nah, ini ternyata yang datanya pengeluaran yang 43.000 adalah si Joko. Gitu ya. Jadi kita coba kalau yang 43.000-nya ada 2 orang. Ya, misalnya yang ini bukan 34.000 tapi 43.000. Oke. Nah, kita coba filter. Yang dapat pengeluaran yang 43.000 saja yang ditampilkan,
klik OK. Nah, 2 orang ini saja yang tampil. Oke, itu filter. Jadi kita kalau mau menampilkan kembali ya, menormalkan kembali supaya tampil semua ya, ini select all-nya pastikan tercentang semua. Jadi caranya diklik di select all. Kalau ini hilang ya centangannya, berarti data tersebut tidak tampil. Ya, tapi kalau dicentang salah satunya berarti kita mau yang tampil adalah data yang sesuai dengan yang kita centang. Jadi kalau Anda centang semua berarti data yang tampil adalah semua yang dicentang. Baru jadi kalau mau menampilkan hasil filternya ya diklik OK seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita mau menampilkan perempuan saja, yang jenis kelaminnya perempuan saja atau jenis kelaminnya laki-laki saja, maka pakai filter juga seperti itu. Tapi perhatikan, yang difilter, yang nyala tombol filternya adalah kolom itu, kolomnya tersebut ya. Jadi ini kan yang nyala filternya, yang punya saya, ya. Yang nyala itu, kalau Anda perhatikan ya, dia di sini, di jenis kelamin. Ya, di sini, di kolom yang ini. Bukan di di sel yang ini ya, sel D3 sampai E3. Bukan di sel D4 dan bukan di sel E4 ya. Sehingga ini filternya tidak tepat. Kalau Anda tekan ini agak susah ini. Kita mau menampilkan yang tercentang saja, kita coba. Maka dia menampilkan yang mana? Nah, hanya jenis kelamin yang perempuan. Oke, yang laki-laki tidak. Nah, maka filternya diperbaiki supaya yang nyala adalah yang di sini. Caranya gimana? Ya, caranya nonaktifkan dulu filter yang sekarang. Jadi dinonaktifkan dulu seluruh filter ya. Nah, jadi Anda boleh klik sembarang, tapi yang penting filternya jangan nyala. Jadi kalau filternya nyala, maka dia muncul seperti itu. Ya, jadi dinonaktifkan dulu sampai dia tidak nyala, baru diblok. Ya, diblok kolom yang mau difilter, baru dipilih filter. Nah, kalau sudah seperti ini, baru dia tepat. Oh, yang ini yang mau difilter. Nah, sekarang tinggal kita filter deh. Saya mau menampilkan yang perempuan saja, berarti yang dicentang, yang ini, yang tampil. Menormalkan, ya select all lagi. Yang mau ditampilkan yang laki-laki saja. Nah, dicentang, taruh. Nah, ini yang laki-laki saja yang tampil. Oke, gitu, itu filter. Oke, sekarang silakan raise hand. Untuk filter gampang, satu orang yang mau ambil nilai. Oke, Muhammad Zauki. Silakan tampilkan data laki-laki saja. Oke, sekarang silahkan tampilkan datanya Azhar saja. Azhar saja, Bu. Ya. Ya, mana? Kalau Azhar saja. Yang mana yang difilter? Oh, yang semuanya, Bu. Oke. Oke, lanjut ya. Masih ada yang lain? Kita masuk berikutnya, editing sudah. Ini kemarin sudah belum ya? Belum ya, file-nya? Belum. Oke. Yang ini ya, sebetulnya ini mirip-mirip sama yang di Word ya. Find, replace, ini mirip-mirip sih. Find menemukan data ya. Kalau replace apa? Di Word kemarin buat apa? Ada yang ingat?
untuk menemukan kata. Kan ya? Untuk apa replace? Untuk mengubah, Bu. Mengubah data ya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini sama aja fungsinya. Yang beda itu ini ya. Dia ada goto. Ya. Ini formula conditional formatting, ini menu lainnya yang dari sini. Ya, jadi ini saya enggak masukkan formula itu yang dari sini dan yang di sini. Kita masuknya ke goto ya. Goto ini fungsinya adalah kita membantu kita ya untuk menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang kita mau. Jadi dalam arti gini loh, saya mau yang di blok adalah sel yang kosong, oke? Yang kosong. Jadi sel yang kosong kan ini, terus ini ya. Kalau saya punya saya ini banyak ya, NIM juga kosong, terus alamat juga kosong. Kalau Anda kan tidak ya. Kalau Anda kan pasti yang kosong cuma di sini, jenis kelamin. Nah, terus yang kosong ini saya mau isi sesuatu gitu. Nah, untuk itu kan berarti harus saya blok dulu area yang kosong ini ya. Sebetulnya kalau Anda mau blok untuk sel yang terpisah ya, jalan pintasnya, caranya ya. Jadi di blok di sini, terus nanti keyboard ditekan kontrol, jangan dilepas kontrolnya pada saat Anda memblok. Nah, itu Anda bisa memblok di dua sel yang terpisah. Mau blok lagi area yang lain, nah bisa kayak gini ya. Jadi pakainya kontrol ya, di keyboard jangan dilepas. Jadi misal saya mau Anda memblok sel, baris kelima, terus baris 9 dan baris 10. Caranya baris kelima di blok dulu, terus tekan kontrol, jangan dilepas. Baris ke-9 di blok, baris ke-10 di blok. Nah itu ya cara memblok yang terpisah ya. Tapi kalau misalnya datanya banyak ya, ini kan datanya cuma 6. Kalau datanya banyak, terus Anda mau blok sel-sel yang kosong seperti itu tadi, baru pakai cara manual seperti itu lama banget ya. Maka Anda bisa menggunakan goto special ini. Nah caranya gimana? Di blok dulu areanya, yang mau di goto special, baru tekan goto special. Nah, pada saat go to special, di sini banyak sekali komando, ya. Jadi, Anda mau memblok yang mana? Yang ada komennya kah? Atau yang ada konstannya kah? Ada formulanya kah? Jangan, di situ ada blanks. Itu blanks adalah sel yang kosong, current region, current array, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, go to special kalau mau untuk daerah yang tidak ada isi selnya, maka pilihnya yang blanks. Nah, kalau kita pilih blanks, terus klik OK, nah dia akan memblok semua area yang blank saja. Jadi yang tidak ada selnya ini, di punya saya agak banyak ya, yang ini. Terus kalau mau memblok yang area yang ada formulanya, nah ini kalau ada formulanya maksudnya adalah kalau ada rumusnya. Ya, ini kan tidak ada memang rumusnya. Makanya tidak bisa dilakukan, pasti dia tidak bisa memblok yang manapun karena memang kita belum pakai rumus. Nanti kalau sudah ada formula, maka Anda bisa gunakan yang go to special yang formulanya. Formulanya yang mana? Mau number atau text atau logical? Nah, seperti itu ya. Jadi itu go to special ini fitur yang memudahkan kita untuk menyorot atau memblok area sesuai dengan kategori-kategori tertentu yang termuat di sini. Ya. Itu go to special. Oke, selesai bagian ini. Kemarin ini sudah di yang cell, insert, delete, format, sudah kan? Mana? Sudah? Ini berisik enggak ya? Tempat saya karena ada yang potong rumput di depan. Tidak, Ibu. Tidak, jadi. Ini selnya sudah kan yang ini? Insert, delete, format, ini auto format, auto fit. Ini sudah kan yang saya ajar? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini, conditional formatting. Conditional formatting ini adalah fitur
atau menu yang menurut saya paling membantu ya di Excel ya, apalagi untuk menandai data ya, membuat kategori tertentu tanpa Anda menggunakan fungsi if. Nah, ini fungsi conditional formatting. Dia sangat gampang untuk membuat data ya di sini. Conditional formatting ini gunanya apa? Jadi kita melakukan format sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi memformat baris, kolom, sel sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi apa? Ya tergantung. Anda mau kondisi yang kayak gimana? Dia sudah punya di atas sini ya, dia sudah punya model ya, style tertentu. Misalnya kalau yang ini, highlight cell rules. Highlight berarti menyalakan, menandai, mewarnai sel dengan aturan jika dia lebih besar dari, jika dia kurang dari, antara, sama dengan, teks yang terdiri dari, data, tanggal, kemudian duplicate value, sel yang kembar, ya, maka akan terhighlight. Jadi mau nggak mau sebetulnya Anda kalau pakai conditional formatting yang mana ya saya mau pakai stylenya, ya Anda harus bisa bahasa Inggrisnya dulu. Jadi artinya apa? Top and bottom rule juga ini ya, top 10 item, jadi Anda akan menandai siapa yang nilainya 10 teratas gitu. Atau yang 10% teratas dan seterusnya. Jadi ini banyak ya, dia punya banyak sekali fitur. Ya, kalau Anda tidak ada dengan fitur yang di sini ya, stylenya tidak ada di sini yang Anda inginkan, maka Anda bisa pakai yang ini, new rule. New rule kita bisa bikin format sendiri sesuai dengan kriteria kita. Kalau mau dihapus kondisinya itu, conditional formattingnya, maka pakainya clear rule. Kalau mau di manage, maksudnya sudah terlanjur dibuat conditional formatting di sel tersebut, kemudian mau diedit ya, Anda pakainya manage rule. Oke, nah kita coba conditional formatting dulu dengan format kita sendiri. Jadi saya tidak mau ambil yang di sini ya. Saya mau bikin format sendiri. Nah, misalnya conditional formattingnya adalah saya mau yang kisaran pengeluarannya itu di bawah 50.000. Nah, dia nanti warnanya merah. Oke, itu conditional formattingnya. Saya mau yang kisaran pengeluarannya di bawah 50.000, itu nanti warnanya otomatis merah. Oke, sebelumnya, di punya Anda, apakah ada kisaran pengeluaran temannya yang per minggu di bawah 50.000? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Ada Ibu. yang Ada. berapa sih range-nya? Anda? Ada yang tidak ada ya? Yang tidak ada berarti coba conditional formattingnya dikasih tinggi ya. Jadi saya mau kelihatan gitu. Jadi kan ini punya saya kan ada yang di bawah 50.000. Nah ini nanti otomatis nanti dia warnanya merah. Nah kalau punya Anda tidak ada yang di bawah 50.000, tapi misalnya range-nya 50.000 sampai 100.000, nah berarti Anda conditional formattingnya kasih tinggi sedikit ya. Semua pendapatan yang di bawah 100.000 warnanya merah gitu ya. Jadi Anda sesuaikan dengan selnya Anda supaya kelihatan. Ya, jadi kalau dia di bawah 50.000, kalau saya di bawah 50.000 merah, kalau Anda tidak ada temannya yang punya uangnya di bawah 50.000, maka Anda naikkan sedikit tingkatannya ya. Boleh di atas di bawah 100.000 atau di bawah 80.000 boleh. Oke. Nah, kita mulai conditional formattingnya. Nah, caranya adalah di blok dulu area yang mau diberikan conditional formatting. Misalnya ini. Ya. Karena kita mau kisaran pengeluaran yang diberikan format, maka ini semua di kolom H saya format. Kenapa harus semuanya sih? Karena siapa tahu nanti saya akan mengisi di bagian bawah ini, ya, supaya dia ngikut formatnya dengan yang di atas, maka sekalian aja semuanya. Ya. Kalau sudah di blok, baru kita pilih conditional formatting. Ya, baru sesuai kategori tadi, ya, mestinya, ya, bisa yang ini dipakai, ya. Tapi saya nggak mau dari sini, saya mau dari new rule. Ya. Nah, new rule dia banyak lagi ya. Dia banyak data, banyak tipe-tipe rule-nya, tipe aturannya. Ya, jadi ini
tipe aturan. Pertama, langkah pertama itu select dulu a rule type. Jadi dipilih dulu aturannya yang mana, ya. Jadi kita harus bisa menerjemahkan ini dulu. Artinya apa ya? Format all cell based on their value. Apa artinya ini bahasa Indonesianya? Format all cell based on their value. Ya. Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Format semua sel berdasarkan value. Apa itu value? Nilai. Nilai. Memformat semua sel berdasarkan pada nilainya. Oke. Nah, nanti kalau sudah memilih di sini, sudah selesai pilih di sini, baru lanjut ke sini. Nah, ini format all cell based on their value. Menunya lagi ada banyak. Format style-nya, jadi model nanti formatnya apakah menggunakan 2 warna, 3 warna, atau data bar, atau icon scale. Terus tipenya lagi, aturannya. Jadi kalau dia lowest value, maka nanti dia warnanya begini, ya, orange gelap. Tapi kalau dia nilainya besar, paling besar, ya, semakin besar, nanti dia warnanya gini. Boleh diganti, misal warnanya gini. Jadi artinya kalau Anda pilihnya kayak gini, ya, ini berarti sel ini, sel yang di sini, ya, semakin rendah nilainya, maka dia warnanya orange, gelap. Semakin tinggi nilainya, maka dia warnanya semakin putih, ya. Kita akan ke sini nanti setelah memformat sesuai dengan kategori tadi yang pertama, yaitu bila dia nilainya di bawah 50.000, maka dia warnanya merah, ya. Nah, kita cari deh tuh, yang mana yang kira-kira sesuai dengan itu. Nah, kalau ini sesuai enggak? Ya, karena kalau ini, dia akan mewarnai semua data. Semua data, semakin kecil datanya, maka dia akan semakin orange gelap. Nah, semakin besar datanya, dia akan semakin putih. Yang ini, sesuai dengan kategori yang saya masukkan di sini. Ya. Nah, kita cari yang sesuai dengan kategori yang saya mau tadi, yang pertama. Kalau ini, format only cell dot contain, artinya? Format hanya sel yang berisi. Oke. Format hanya pada sel yang berisi. Yang berisi apa? Nah, lihat di sini lagi. Ya, kita ketentukan lagi. Jadi setelah pilih ini, format only cell that contain. Nah, dilihat lagi. Format only cell that contain with. Jadi format only cell, format hanya pada sel yang dipilih lagi. Cell value-nya, nilai selnya, atau specific text, yang ada teksnya. Terdiri dari, ya kalau ini self-specific text, baru dipilih lagi di sini. Jadi macam-macam ya. Setelah Anda memilih di sini, Anda pilih lagi di sini, Anda pilih lagi di sini, baru kategorinya di sini. Jadi pertama, kita lihat cell value. Kalau cell value-nya between apa? Apa between? Di antara. Di antara. Jadi, kita terjemahkan lagi. Format only cell, format pada sel yang terdiri dari nilai selnya, cell values, nilai sel, antara. Berarti kan ini antara ya. Berarti saya nanti misalnya kalau kategorinya adalah tolong format sel yang nilainya di antara 50.000 sampai 25.000 sampai 50.000. Nah, ini baru pakainya yang ini. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, bukan yang itu, misalnya ya, format only cell specific text. Format only cell yang teksnya apa gitu, nanti ditulis di sini. Format only cell yang blanks, berarti di format sel yang tidak ada isinya. Oke. Format only cell yang no blanks, yang ada isinya. Dan seterusnya, yang error, no error. Jadi ini bisa kita pilih. Berarti belum dapat ya, belum dapat di sini ya. Cell value, kalau between, nah kita lihat. Setelah cell value dipilih, kita lihat ini opsinya apa lagi. Ternyata di sini ada lebih banyak lagi opsinya. Ada between, not between, equal to, ada not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Nah, berarti kita lihat. Kira-kira ada di sini enggak? Ada. Yang mana kira-kira?
kriteria tadi. Kalau tadi saya mau format sel diwarnakan merah pada sel yang kisaran pengeluarannya di bawah 50.000. Kira-kira yang mana yang saya pilih? Ada yang tahu nggak? Yang mana yang saya pilih? Setelah memilih sel value, kan ini sudah cocok ya. Jadi kita akan memformat sel yang nilai selnya. Nah, udah cocok kan tadi saya mau memformat sel yang nilai selnya di bawah 50.000 warnanya merah. Berarti yang mana setelah sel value saya pilih yang mana lagi? Di sini. Ada yang tahu? Bahasa Inggris yang cocok dengan bahasa Inggrisnya? Less than. Betul. Ya. Jadi kita sesuaikan ya. Jadi saya mau memformat sel yang di bawah 50.000 nanti warnanya merah. Berarti pilih format only cell that contain. Terus pilih cell value. Ya karena mau yang warnanya merah. Yang nilai selnya di bawah dari 50.000. Nanti di sini tinggal ditulis 50.000. Nah, di sini ditulis 50.000. Terus kita format deh ini. Jadi formatnya di sini ya. Ini belum ada formatnya, no format set. Nah, kita harus membuat formatnya. Caranya diklik format, terus saya tadi bilang maunya diberikan warna merah. Nah, ini font, bagian fontnya ya, bagian penulisannya. Nah, ini bagian border, bukan. Nah, yang ini bagian warna. Maka di sini diwarnai dengan warna merah, dipilih merah. Kalau sudah, baru diklik oke. Nah, ini formatnya. Jadi nanti kita akan memformat pada sel yang nilainya kurang dari 50.000. Jadi gitu ya, menerjemahkan conditional formatting. Anda pilih dulu di sini rule-nya, sesuaikan dengan yang Anda inginkan, baru pilih ininya ya, apa kategorinya, baru kategori keduanya ya ini, baru disinilah ditulis kriterianya berapa. Kalau sudah seperti ini, baru klik oke. Nah, dia akan memformat semuanya ya, termasuk yang ini blank. Ini karena tidak ada isi selnya apapun di sini, makanya dia blank. Makanya dia merah. Nah, ini juga yang bawahnya gitu. Kenapa sih seperti itu ya? Karena tadi kan saya bloknya semua. Kalau saya tidak blok semua, misalnya saya hanya blok yang ini, maka bisa jadi yang ini juga tidak ada. Tidak merah ya. Nah, ini sudah kelihatan nih. Oh, ternyata ini di bawah 50.000 warnanya merah. Oke. Kalau ini saya isi ya, di sini saya isi bukan di bawah 50.000 ya, misalnya ini adalah 75.000, maka dia harus berubah jadi putih. Nah, seperti ini. Terus, nah, dia berubah lagi. Oke. Kalau ini saya isinya 30.000, nah dia tetap warnanya merah. Oke, jadi dia menyesuaikan dengan kriteria yang tadi, yaitu conditional formatting yang ini. Kalau mau dihapus rule-nya, ya tidak jadi, batal dengan rule itu, maka pilih yang clear rule. Tapi pastikan area yang sudah terconditional formatting-nya di blok dulu. Oke, nah sekarang kita coba lagi dengan conditional formatting yang lain. Jadi ini saya clear dulu. Jadi dia hilang. Kita coba dengan kategori yang lain ya. Jadi ini saya blok, saya mau sampai sini aja di bloknya, supaya yang nanti berconditional formatting area dari sini. Kita blok dulu, terus pilih conditional formatting. New rule. Nah, sekarang saya mau kondisinya berbeda, yaitu saya mau memformat sel yang nilainya ya lebih besar dari atau sama dengan 50.000. Oke, ingat, saya mau memformat sel yang nilainya lebih besar dari atau sama dengan 50.000. Nah, di mana nanti sel tersebut yang nilainya lebih besar dari atau sama dengan 50.000, warnanya sama dengan hijau. Oke, berarti saya pilih yang mana di sini? Jadi kita lihat lagi.
Berarti saya pilih lagi ini. Format only cell dot contain sesuai dengan kategorinya ya. Terus di sini kembali pilih cell value. Nah, yang di sini berarti saya pilih yang mana? Dengan kategori tadi. Jika dia lebih besar atau sama dengan 50.000, maka dia nanti warnanya hijau. Berarti nanti di sini saya pilih yang mana? Greater than or equal. Ya, greater than or equal to. Baru di sini dipilih 50.000. Ditulis ya 50.000. Baru pilih lagi format. Terus warnanya hijau. Nah, misalnya ini. Klik. Oke. Kalau sudah kayak gini, baru pilih lagi. Nah, semua yang lebih besar dari 50.000 dan sama dengan 50.000, nah ini ikutan warnanya hijau. Kalau ini saya ganti, bukan 43.000, tapi 50.000. Nah, maka dia juga ikutan hijau. Ya. Itu conditional formatting. Jadi ini sangat memudahkan ya. Biasanya saya pakai ini untuk penilaian. Jadi ketika saya sudah mau menilai Anda, nilai akhir ya, saya tinggal cek deh, siapa yang nilai akhirnya, nilai tugasnya di bawah 50. Nah, yang di bawah 50 warnanya merah. Jadi saya enggak usah lagi sortir cek satu-satu ini si A berapa nilainya, si B berapa nilainya, satu-satu tidak. Jadi semua yang di bawah 50 langsung merah. Jadi kelihatan, oh ini sudah jelas akan dapat tidak mungkin mendapat A, tidak mungkin nih yang tidak pernah kumpul tugas, tidak mungkin mendapat C ya. Pasti di bawah C gitu. Jadi dengan conditional formatting saya bisa menyeleksi data dengan sangat cepat. Ya. Sekali lagi, sebelum Anda saya tes. Jadi kalau mau dihapus lagi ya diblok lagi. Kita mau hapus ya rule-nya yang tadi. Clear rule. Kita ganti. Sekarang kriterianya adalah saya mau diformat ya, diformat pada sel berdasarkan semakin tinggi nilainya nanti, dia warnanya akan semakin hijau, dan semakin rendah nilainya, dia warnanya adalah merah. Oke, berarti kita cek yang mana kira-kira rule-nya. Jadi kategorinya adalah semakin tinggi nilainya, warnanya hijau, semakin rendah nilainya, warnanya merah. Berarti saya pilih yang mana? Di sini. Di antara semua rule, apakah saya pilih yang ini, atau ini, atau ini? Yang mana kira-kira? Color scale. Apa? Format only cell yang mana? Yang pertama, Bu. Yang pertama. Oke, berarti terus yang mana lagi yang saya edit? Berdasarkan kategori tadi. Setelah saya pilih ini, kemudian berarti masuk ke sini kan? Nah, di sini saya edit yang mana lagi? Color-nya. Oke. Yang ini, jadi tadi warnanya apa tadi? Merah ya? Berarti yang ini warnanya Hijau. hijau. Hijaunya yang ini deh, hijau cerah. Oke, baru kita pilih. Oke. Nah, Anda bisa lihat deh tuh. Semakin rendah nilainya warnanya merah. Semakin tinggi nilainya warnanya hijau. Kalau saya tambah ya, ini kan segini ya warnanya. Kalau ada lagi nilai yang terendah ini kan 25.000 ya. Kalau ada nilai terendah di bawahnya 25.000, kita lihat apakah 50.000 warnanya masih merah sekali ya. Misalnya saya tambah di sini 5.000 deh. Nah, kita lihat. Anda bisa lihat ya perubahan warnanya ya. Si 50.000 mulai agak terangan sedikit.
Kalau saya tambah kategorinya tidak ada yang lebih besar daripada 149.000, misalnya ada yang nilainya 200.000, kita lihat perubahannya. Nah, 149.000 jadi lebih gelap. Jadi ini dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan nilai di sini. Semakin rendah nilainya, dia pasti akan mengubahnya menjadi semakin merah, dan semakin cerah nilainya, maka dia pasti akan mengubahnya semakin hijau. Sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oke, ini conditional formatting. Kalau mau di-clear lagi rule-nya, silakan di-clear. Kalau mau diedit ya, misalnya tidak jadi conditional formatting yang ini, maka kita pakainya yang ini, manage rule. Nah, kalau manage rule, nanti kelihatan deh, ada ini, bagian yang ini, ya, yang di-apply to cell yang ini. Nah, ini kalau mau diedit rule-nya, ya, maka pilihnya yang ini, edit. Kalau mau di-delete, maka di-delete. Jadi, Anda bisa ya, melakukan proses penghapusan tadi, kalau tadi clear rule selalu dari sini ya, Anda juga bisa lakukan clear rule dari sini. Jadi dipilih rule-nya sesuai dengan sel-nya, oh yang ini mau di-delete, maka pilih delete. Kalau mau diedit, maka pilih edit. Nah, kalau diedit, tinggal diganti deh, sesuaikan dengan yang tadi, mau diedit yang mana. Nah, sekarang, saya mau Anda yang coba, dengan kriteria yang saya tentukan ya. Rule-nya adalah, saya mau Anda coba, jika sel kisaran pengeluaran itu di atas dari nilai 80.000, maka warnanya hijau. Jadi jika selnya di atas dari 80.000, warnanya hijau. Silakan 3 orang yang mau coba, boleh raise hand. Jadi sel kisaran pengeluaran yang nilainya di atas 80.000, warnanya hijau. Oke, ada yang mau coba? Tiga orang? Oke, Siti Komaria. Siti Komaria pakai apa? Siti Komaria? Ganti deh. Silakan Andi Sabil. Andi Sabil. Oke. Good ya. Selanjutnya Dewi Amanda. Dewi Amanda kenapa enggak muncul di sini? Ini kenapa ini Dewi Amanda yang saya sorot malah pas dulu yang terspotlight. Coba Dewi Amanda dinyalakan speakernya ya supaya keluar. Ya. Oke, good. Dewi Amanda, satu orang lagi. Siti Komaria nih, sinyalnya bagus kah? Raise hand, tapi enggak nyaut. Siti Komaria, oke. Oke, good. Jadi itu ya, conditional formatting. Anda harus melakukan kriteria sesuaikan dengan yang ada di sini. Dalam menggunakan conditional formatting ya harus bisa bahasa Inggrisnya juga. Kalau enggak bisa bahasa Inggrisnya enggak bisa.
Kalau mau diedit lagi rule-nya boleh satu kali lagi deh, conditional formatting. Saya mau Anda melakukan edit conditional formatting dengan kategori, ya, kategorinya. Jika nilainya, jadi pastikan juga di selnya ada yang range-nya sesuai ini ya. Jadi kalau misalnya tidak ada range-nya, maka Anda ketik sendiri, maksudnya dibikinkan. Jadi saya mau di dalam kriteria tersebut di conditional formatting nilai yang di antara, ya, nilai yang di antara 50.000 sampai 80.000, dia warnanya hijau. Jadi sel yang di antara 50.000 sampai 80.000 warnanya hijau. Ada yang mau coba? Jadi sel yang di antara 50.000 sampai 80.000 warnanya hijau. Silakan yang mau coba raise hand. Ayo. Ada yang ketemu bagaimana conditional formattingnya? Jika nilainya di antara 50.000 sampai 80.000, maka warnanya hijau. Shiva, oke, Shiva. Shiva pakai apa, Shiva? Pakai HP, Bu. Nyalakan speakernya ya, supaya mau naik ke atas. Di apa namanya, disorot dengan jelas tuh angkanya Shiva. Didekatkan kameranya. Oke, good, Shiva. Ada lagi? Zidan dulu. Zidan, silakan. Pakai laptop, Bu. Silakan share screen. Sudah tampil, Bu? Belum. Kita tunggu dulu. Gimana caranya? Share screen ya. Sudah, Bu. Sudah. Belum tampil. Saya. Nggak mau tampil, Zidan. Ada laptop, Bu. Benar, saya ulang. Thank you. Iya. Saya stop share Anda dulu ya, Zidan ya. Iya. Coba Ali, silakan share screen. Belum sih bisa share screen, Bu, karena masih sebentar. Oke. Saya share screen dulu supaya Zidan putus. Udah bisa belum? Belum, masih Zidan share screen. Silakan coba. Share screen.
Tidak bisa? Ali, share screen? Belum tampil, Bu. Belum. Coba share screen, ulang. Belum ter-share screen. Sudah share screen. Anda mungkin share-nya screen ya, bukan share-nya Excel, Bu. Langsung Excel. coba ulangi share screen-nya. Apakah cuma di saya? Yang lain tampil nggak memangnya Ali? Tidak. Beneran ya? Iya. Silakan dicoba lagi. Ya. Oke. Kita lihat ya. Coba di conditional formatting, Ali. Very good. Sampai sini conditional formatting dulu sebelum kita lanjut lagi conditional formatting. Ada yang ingin bertanya atau ada masalah? Silakan. Bisa bertanya, Bu? Iya, silakan. Ini cuma conditional format cuma untuk angka saja, Bu. Kenapa? Nilai saja Bu, atau angka? Aduh, suaranya Silva putus-putus ini. Apa? Yang lain di-mute dulu ya. Silakan Silva ulangi. Nilai ini, Bu, maaf. Speakernya Silva dinyalakan. Maaf, Bu, Nuraini yang bertanya, Bu. Oh, Nuraini ya. Silakan Nuraini. Ini maksudnya cuma nilai saja, Bu, yang bisa memakai conditional formatting, atau ada juga maksudnya angka saja, Bu? Oh ya. Nggak Bisa ada yang semuanya. angka atau nilai saja, Bu? Tidak. Bisa ya. Kan ada tadi, kalau kita kan tadi pakainya yang ini ya. Tadi kan Anda pakainya conditional formatting-nya untuk value. Ya, kita kan pakainya tadi di sini ya, cell value. Nah, Anda bisa ini, specific text. Specific text untuk teks kita coba ya. Saya delete dulu yang ini. Kita specific text, tapi berarti kalau specific text yang di sini. Oke. Misalnya, atau jangan yang ini ya. Misal ini perempuan, tulisannya perempuan ya. Perempuan, terus ini perempuan, terus di sini saya tulisnya laki-laki ya. Misal saya rubah. Laki-laki. Kita mau coba deh, bisa enggak itu tadi specific text. Ini asal pas ya, jangan sampai Anda specific text, terus ini ada spasinya, jadi laki-laki spasi gitu. Biasanya dia enggak mau, jadi harus tepat sekali gitu. Plus spasi-spasinya. Kita coba tadi new rule yang teks. Yang specific text. Nah, jika specific text-nya containing ya, atau kalau beginning with berarti ya dimulai dengan kata ya, atau ending with diakhiri dengan kata, containing terdiri dari, atau not containing tidak terdiri dari. Nah, misalnya terdiri dari perempuan. Kita coba ya.
apakah bisa formatnya, saya mau formatnya kalau perempuan warnanya abu-abu. Oke. Baru kita klik OK. Nah, dia bisa. Ya, jadi conditional formatting ini banyak ya. Anda bisa lihat ini rule-nya sudah pilih rule ini ada lagi. Ada yang tanggal ya, ada yang tanggal, ada yang blanks. Jadi kalau misalnya kosong maka dia akan berwarna ya, itu tadi seperti yang saya bilang, biasanya saya akan memblok penilaian akhir Anda itu yang tugasnya kosong, maka otomatis nanti di situ merah. Kita coba ya, yang ini ya. Kalau dia kosong berarti yang ini kan. Kosong ini harus merah. Kita pakai new rule. Format only cell that blanks. Maka dia warnanya harus merah sel tersebut. Klik OK, klik OK. Nah, ini kalau saya hapus, nah dia berubah jadi merah. Jadi conditional formatting itu banyak sekali, ya, banyak sekali kondisionalnya. Ini sangat memudahkan kita untuk menemukan data, mensortir data. Jadi kalau yang kemarin Anda tugas meet MPIA itu belum saya periksa, tapi nanti akan saya periksa. MPIB sudah banyak yang dapat 0 di saya karena mereka itu kerjanya kerjasama. Jadi kenapa saya bisa tahu ya? Karena ada trik-trik di Excel yang saya tahu. Jadi jangan sampai nanti Anda kerja kelompok terus, oke, sorry putus ya. Sampai mana? Ya, jadi yang conditional formatting seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai Anda kumpul tugas, kumpul meet, mencoba mengelabui saya dengan menyontek, saya sudah larang tidak boleh kerjasama, tidak boleh menyontek, terus Anda tetap melakukan itu, maka jelas nih nilainya pasti saya tahu. Jadi maksudnya saya tahu kecurangan Anda itu, karena saya mengetahui trik-trik Excel seperti itu. Ya, jadi sama, ketika Anda mengumpulkan tugas, ada nilai yang tidak terkumpul, maka otomatis saya tandai biasanya gini, merah. Jadi biasanya saya melakukan conditional formatting pada saat penilaian akhir. Ini juga bisa Anda terapkan. Ketika Anda mau melakukan sortir data, Anda disuruh buat data, terus kemudian ada sel yang lupa Anda isi, Anda tandai dengan conditional formatting merah, itu bisa. Plus ya, ini juga biasanya yang paling sering saya gunakan conditional formatting itu yang duplicate value. Ya, yang ini ya, ini sangat membantu kalau kita misalnya ya bekerja dengan data, kemudian Anda misalnya disuruh menginput identitas siswa, terus karena ngantuk tanpa sengaja Anda input 2 kali nama yang sama, sehingga yang tadinya siswanya cuma 86, terus karena Anda ngantuk tiba-tiba diisinya jadi 88, berarti kan ada dua identitas siswa yang terinput 2 kali. Nah, untuk mengetahui gimana sih yang mana ini datanya yang sama, kan akan bingung sendiri yang mana. Oke, kalau tidak pakai conditional formatting, maka Anda harus baca datanya satu persatu sampai 88 data. Tapi dengan conditional formatting tidak. Dengan conditional formatting, maka data yang sama ini bisa langsung dideteksi. Oke, caranya misalnya ya, ini ada 2 data yang sama. Misal ini namanya juga Dono ya. Tapi ingat ya, data yang sama itu hanya dikategorikan sama jika semuanya sama. Maksudnya sampai ke spasi-spasinya. Ya, jadi jangan sampai di sini ada spasinya, di sini tidak ada spasinya. Nah, kan dia tidak deteksi itu sama. Oke, nah ini kan ada 2 data yang sama, Dono ini dan ini. Nah, kita mau tandai. Jadi kalau misalnya datanya sama, maka dia akan warnanya merah. Maka digunakanlah duplicate value. Anda bisa ke sini, new rule yang duplicate value, yang ini. Ya. Kalau misalnya mau kategori formatnya itu tersendiri, atau Anda juga bisa ke sini. Ini. Ya, jadi semua tadi ya, greater than, less than, itu Anda bisa alurnya ke new rule atau langsung ke sini. Nah, kalau ke sini, duplicate value, dia akan langsung format cell that contain duplicate, yang duplikat, yang kembar, maka dia akan berwarna merah nyala.
Oke, dengan dark text. Jadi dengan teksnya warnanya merah gelap, tapi selnya warnanya merah nyala. Nah ini, Dono sama Dono ini kembar, makanya dia langsung nyala. Ini duplicate value. Kemudian kalau misalnya ini saya kasih spasi, nah dia enggak mengatakan bahwa ini sama. Padahal ini kan tulisannya sama ya, sama persis Dono dan Dono. Hanya saja ternyata di sini ada spasinya, di sini tidak ada. Jadi harus sama persis plus spasinya. Nah kalau spasinya saya hapus baru keluar. Oke, jadi dia juga bisa mendeteksi data yang terduplikasi. Ini sangat berguna, apalagi kalau misalnya absen online ya, absen online pakai Google Form, terus kemudian ada mahasiswa kadang-kadang mengisi absennya double-double, nah bisa difilter dengan ini. Jadi yang double-double dihapus. Oke, nah ini duplikat. Kalau Anda pakainya tidak dari situ, ya. Ini saya clear dulu. Kalau Anda tidak duplikatnya dari sini, ya highlight duplikat, tapi pakai yang di sini, maka pilihnya yang ini. Format only, unique, or duplicate cell. Nah, ini tinggal pilih yang duplikat, jangan yang unique. Baru formatnya diganti. Misalnya saya mau kalau yang duplikat warnanya nanti dia merah. Oke. Kemudian kalau misalnya fontnya, ya ini fontnya ya, bagian font. Anda mau editnya yang warnanya merah tadi, yang duplikat tadi, warnanya selain dia merah, ya di sini warna selnya merah, juga misalnya dia bold, ditebalkan. Oke, kemudian warnanya bukan hitam tapi putih, ya. Jadi pengaturan formatnya Anda bisa atur di sini ya, di sini. Bordernya, misalnya Anda mau atur bordernya jadi ada diagonalnya, maka tinggal dipilih di sini, ya. Baru kalau sudah diklik OK, baru di OK-kan. Nah kita lihat tuh, dia berubah ya. Jadi dia warna merah, terus tadi fontnya kan saya ganti jadi warna putih, jadi dia warnanya putih. Jadi tergantung pengaturannya Anda. Jadi mau teks, mau itu sel bukan number, bisa-bisa saja, tergantung yang mana yang Anda pilih. Mau ini ya, Anda mau bikin ranking yang nilainya 3 teratas ya. Jadi ini nanti ditulisnya 3, jangan 10. Jadi 3 teratas nanti dia warnanya apa gitu. Atau ranking yang 3 terbawah warnanya apa gitu, nanti diatur di sini bisa. Jadi silakan disesuaikan dengan keinginannya Anda. Nanti ada yang ini juga, ini ada use a formula to determine which cell that format, cell to format. Nah ini beda lagi ya. Kalau ini saya ajarkan pekan depan. Yang ini berarti Anda melakukan conditional formatting dengan format yang di dalam formatnya itu ada formulanya. Jadi pakai rumus. Kita sudah mulai pakai rumus di sini ya. Makanya saya tidak ajar hari ini karena kita perkenalan rumus pekan depan. Jadi yang ini dulu, yang bagian atas ya. Jadi yang bagian atas ini tinggal disesuaikan ya. Asal Anda tahu artinya dalam bahasa Inggris. Ini artinya apa, terus nanti dipilih lagi. Ini artinya apa, dipilih lagi ya. Macam-macam. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang conditional formatting? Bu, saya Bu. Ya. Kenapa? Apa Hasbullah? Pertanyaannya apa? Yang ini Bu, tadi. Yang ini Bu. Bisa dijelasin ulang tadi Bu? Enggak paham. Oke, yang self value ya. Di self value di conditional formatting yang self value yang ini ya. Setelah Anda memilih self value, maka yang bagian ini adalah kategori selanjutnya. Jadi berdasarkan yang tadi, kalau misalnya Anda diminta untuk membuat format pada nilai sel yang apa?
Nah, ini kan macam-macam. Ada between. Between artinya di antara. Not between, tidak di antara. Equal to, sama dengan. Not equal to, tidak sama dengan. Greater than, lebih besar dari. Less than, lebih kurang dari. Greater than or equal to, lebih besar dari dan sama dengan. Less than or equal to, lebih kecil dari sama dengan. Jadi tergantung Hasbullah. Anda mau bikin kategori yang seperti apa? Kalau yang tadi sudah saya ajarkan ya, dan meminta ke Anda tadi sama teman-temannya ada Zauki, Dewi Amanda, Siti Pamaria, Syifa, dan Ali. Jika disuruh memberikan format pada sel yang nilainya lebih besar dari 50.000, maka warnanya hijau. Ya, tinggal dipilih di sini. Berarti sesuai kategori tadi, mewarnai sel. Jadi kalau selnya itu isinya lebih besar dari 50.000, maka warnanya hijau. Maka dipilih yang greater than. Karena dia definisinya dalam bahasa Indonesia, greater than adalah lebih besar dari. Oke, kemudian kalau misalnya, tolong ditandai yang warnanya hijau pada sel yang nilainya sama dengan 50.000. Berarti yang saya pilih yang mana? Di antara ini semua. Yang mana kira-kira? Kalau saya mau menandai yang warnanya hijau adalah sel yang nilainya sama dengan 50.000. Yang mana itu? Apa? Equal to. Equal to. Yang ini. Ya. Jadi disesuaikan. Jadi setelah memilih kriteria pertama, yaitu sel yang nilainya, ya bukan sel yang teksnya, bukan sel yang terdiri dari data yang tanggal yang berlangsung pada periode berapa sampai berapa, bukan sel yang kosong dan seterusnya. Tapi sel value berarti nilai selnya, maka dipilih lagi kategorinya ini. Ya, jadi kita memang harus bisa bahasa Inggris ya, Hasbullah, supaya Anda bisa tahu pilih yang mana sesuai dengan kategori yang diinginkan. Oke, Hasbullah, nanti lihat recording ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang conditional formatting? Sebelum kita lanjut ke grafik, masih ada setengah jam, kita ke grafik. Jadi, nggak ada yang bertanya? Kalau ya, Nanya lagi, Bu. ya apa? Ini, Bu. Kenapa? Bisa jelasin ini, Bu. Itu kan tadi yang saya jelaskan. Yang tadi sudah ini ya. Coba ada yang bisa menjelaskan yang ditanyakan oleh Hasbullah? Ada yang bisa menjelaskan enggak ini? Ini tadi baru-baru saja loh saya jelaskan bersama dengan ini, between. Ada yang bisa menerangkan fungsinya, bagian yang yang ini. Apa tadi ini penjelasannya? Apa tadi ini penjelasannya? Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Mana salah satunya? Apa kalau self value, apa kalau specific text? Tadi ini sudah ya? Hasbullah kayaknya speakernya enggak bagus ya. Speakernya kalau nyala speakernya kresek-kresek, jadi kena kedengaran di Zoom. Ayo, ada salah satu orang yang mau menjelaskan ini untuk pengambilan nilai? Silakan dicoba.
Atau kurang jelas tadi yang saya kasih tahu ya, jadi tidak ada yang paham. Silakan dicoba jelaskan dulu. Apa maknanya kalau dia specific text itu buat apa? Dan seterusnya. Salah satunya. Ayo, silakan. Coba. Coba Ali. Iya, Bu. Coba jelaskan Ali. Jadi itu yang sebelah kiri jadi self value itu untuk mengurutkan nilai-nilai. Kemudian specific text itu untuk huruf. Kemudian that's occurring itu untuk tanggal. Blanks itu untuk yang sel yang kosong. No blanks itu yang sel yang berisi. Kemudian error dan no error yang kurang tahu itu bukan. Iya, oke. Good. Jadi itu ya, Hasbullah. Yang bagian ini, Anda memilih sel sesuai dengan kategori format yang mau Anda inginkan. Kalau selnya terdiri dari angka, atau nilai-nilai, atau nomor-nomor, ya silakan pilih self value. Kalau tentang teks, ini yang tadi, yang bagian sini ya, kalau misalnya dia namanya Fulan, misalnya mau diwarnai merah, atau dia yang ini tadi, kalau dia laki-laki atau perempuan warnanya apa gitu, nah pilihnya specific text. Ini tanggal. Ini kalau tanggal terjadi, tanggal tertentu, tanggal yang berasal dari, kalau misalnya kalau tanggal ini biasanya dipakai untuk data penjualan ya, kalau toko-toko biasanya pakai ini. Jadi semua proses transaksi yang terjadi kemarin misalnya, maka dia warnanya apa. Semua proses transaksi yang terjadi hari ini misalnya ya, maka dia warnanya apa, dan seterusnya, ini tanggal. Kemudian blanks, no blanks, ini yang tadi ya, sudah saya praktekkan juga, yang blanks, no blanks, yang ini. Ya, jadi kalau selnya kosong, maka dia ada isinya. Kalau selnya tidak kosong, maka dia ditandai dengan warna tidak ada ya, warna tidak ada formatnya ya. Tapi kalau misalnya selnya ada isinya, maka dia formatnya warnanya merah. Nah itu pakainya blanks. Kalau yang ini ya, error, no error, ini formula ya. Jadi biasanya ada formula yang ketika kita tekan terus sesuai dengan kategori tertentu, nah dia munculnya error. Nah, semua formula yang error, yang tidak jalan, maka dia bisa ditandai dengan format tertentu. Tapi kalau dia jalan, ya berarti pilihnya no error. Gitu ya, yaitu yang format ini. Ini dengarkan aja nanti di recording ya, Hasbullah, kalau yang tadi yang sempat ketinggalan, mungkin speakernya tidak bagus, atau mungkin sinyalnya putus-putus, nanti boleh didengarkan lagi di recording. Oke, Hasbullah? Iya, Bu. Oke. Kita sudah bisa lanjut ke grafik. Ya, sebelum ditutup, masih ada 30 menit ya. Kita lanjut ke grafik dulu, baru selesai. Nanti Anda silahkan diselesaikan ya, conditional formattingnya ini ya. Tadi kan tugasnya 1, Anda lakukan sortir ya. Anda lakukan sortir ya dari kecil ke besar. Diingat ya tugasnya. Dari sel ini Anda sortir dari kecil ke besar, kemudian Anda tandai warna merah pada sel yang jenis kelaminnya perempuan, warna merah. Kemudian yang laki-laki warnanya adalah hijau. Oke? Jadi warna merah untuk laki-laki, kemudian warna hijau untuk perempuan dengan menggunakan conditional formatting.
Oke. Plus nanti dilanjut sheet berikutnya, saya mau Anda menampilkan nanti grafik lagi. Ya, jadi ada tiga soal. Sortir dari yang terbesar dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian conditional formatting, data perempuan warnanya merah, data laki-laki warnanya hijau, kemudian yang terakhir grafik. Oke. Dikumpul paling lambat pekan depan. Jadi silakan nanti nonton recording yang ketinggalan. Dikumpul formatnya Excel ya, bukan PDF. Jadi saya mau Excel supaya saya bisa mengecek apakah betul Anda melakukan merah dan hijau itu pakai conditional formatting atau tidak. Oke. Kita lanjut ke grafik. Ya. Ya. Nggak kedengaran suaranya nggak sekolah. Bisa diulang tadi soalnya. Soalnya yang pertama Anda buat disortir ya. Jadi data kisaran pengeluarannya disortir dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Kemudian setelah itu data yang jenis kelamin perempuan warnanya merah, kemudian data yang jenis kelaminnya laki-laki warnanya hijau. Setelah itu soal ketiga, Anda bikin grafik. Oke, nanti dengar aja recordingnya juga Hasbullah untuk dengar tugasnya dari apa gitu, karena masih terrecord ini. Jelas Hasbullah? Jelas. Kita bisa lanjut grafik ya. Kita cas dulu lagi. Kita lanjut ke grafik. Jadi silakan buka sheet baru. Jadi di sini kita mau bikin grafik yang berapa jumlah jenis kelamin laki-laki dan berapa jumlah jenis kelamin perempuan di data Anda yang pertama di sini. Ya, membuat grafik di Microsoft Excel itu lebih mudah daripada membuat grafik di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word kemarin Anda bikin grafik dengan menggunakan Word, maka dia otomatis kehubung lagi ke Excel ya. Jadi menginput datanya tetap di Excel. Terus mengediting data-data di Word, kalau grafiknya berubah datanya, maka agak ribet dengan beberapa step. Tapi kalau di Excel itu tidak begitu, ya. Jadi kalau di Excel Anda bikin grafik asal datanya jelas ya, asal datanya jelas dan Anda menulis dengan baik ya, grafiknya itu bisa langsung jadi sesuai dengan format yang Anda inginkan. Tapi kalau misalnya tidak jelas datanya, tidak bagus Anda menuliskan data, maka biasanya Excel juga kesulitan membaca itu. Jadi biasanya datanya tidak pas gitu, grafiknya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke, nah bagaimana caranya membuat grafik? Kalau di Excel ya pertama dibuat dulu data yang mau dibikinkan grafik. Jadi silakan sambil diketik ya di laptopnya Anda, nomor, kemudian di sini jenis kelamin, kemudian di sini jumlah. Oke. Nah, misalnya di sini jenis kelaminnya yang pertama adalah perempuan. Terus yang kedua adalah laki-laki. Oke. Baru jumlahnya. Nah, silakan Anda hitung berapa perempuan di sel yang di sheet ini dan berapa laki-laki. Saya perempuan 2, laki-laki 4. Nah, silakan Anda sesuaikan ya dengan data Anda. Salah. Perempuan 2, laki-laki 4. Oke. Terus nomor. Nah, habis itu kalau mau diperbaiki datanya bikinkan tabel boleh.
Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita sudah bisa bikin grafik. Sudah selesai membuat ini tabel. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan. Dan jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya tergantung dari data yang Anda temukan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut membuat grafiknya. Nah, kalau datanya sudah jelas seperti ini ya, Anda sudah bisa langsung bikin grafik di Microsoft Excel. Caranya adalah di blok dulu ini, ya, data yang mau dibikinkan grafik ya, di blok dulu. Nomor tidak di blok, kenapa? Karena nomor ini tidak akan masuk dalam grafik. Yang masuk dalam grafik cuma 2, indikator, jenis kelamin, dan juga jumlah. Nah, kalau sudah di blok baru kita mulai kerja grafiknya. Kalau di Microsoft Word kemarin bikin grafik ke menu apa? Insert. Insert. Lalu? Chart. Chart. Bukan Smart Art ya, tapi chart. Smart Art untuk bikin? Bikin apa kalau Smart Art? Apa? Bikin apa? Smart Art? Bagan. Jadi kalau chart baru grafik, Smart Art nggak bagan. Nah, ini setelah dipilih selnya yang akan dijadikan grafik, baru Anda sama kayak di Word, ke Insert. Nah, ke Insert Anda masuk ke menu Chart. Nah, sekarang lihat di menu Chart-nya Anda. Ada ini enggak? Recommended Chart? Ada langsung tombol Recommended Chart? Ada, Ibu. Ada. Ada yang tidak ada? Oke, berarti ada semua. Nah, kalau ada semuanya, Tidak ada, Ibu. oke, kita tidak ada, Nur Eka Sari. Nah, berarti kalau tidak ada, biasanya dia akan muncul di kolom chart-nya ya. Jadi ketika Anda pilih chart grafik, dia jendela baru, nah di jendela barunya itu baru muncul recommended chart. Ya, jadi dipilih dulu, baru akan muncul ini. Kalau tidak muncul juga, berarti ya Excel-nya tidak menyediakan diagram yang dia rekomendasikan. Nah, ini fungsinya apa sih? Recommended chart itu membantu kita untuk memilih grafik yang sesuai dengan data kita. Oke, seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada saat kita bikin grafik ya, pekan lalu, bahwa kalau mau bikin grafik itu bukan berdasarkan yang mana paling keren modelnya ya, tapi berdasarkan datanya. Oke. Dengan adanya recommended chart, maka Excel akan memberikan rekomendasi sesuai dengan data ini. Ya, kalau datanya seperti ini, maka menurutnya Excel mestinya pakai model grafik yang gini. Nah, ini recommended chart. Kalau Anda tidak punya fitur ini, ya berarti Anda bikin sendiri, maksudnya pilih sendiri datanya. Pilih sendiri grafiknya, mau modelnya yang kayak gimana. Ya, jadi kalau Anda punya recommended chart, silakan pilih recommended chart. Kalau tidak punya recommended chart, maka silakan pilih grafiknya sesuai nanti dengan yang saya pilih ya. Nah, di recommended chart ternyata dia tampilkan ada 3 grafik ya. Jadi data ini cocok untuk grafik seperti ini ya, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik seperti ini. Nah, kita pilih saja yang grafik lingkaran. Jadi yang tidak punya recommended chart, silakan pilih grafik lingkaran. Tidak ada saya grafik lingkarannya, Bu. Enggak ada. Diagram pie ya, pie dia namanya. Kalau di Excel itu pie. Ketemu? Sudah ada. Oke, dia namanya grafik pie. Jadi Anda pilih grafik pie. Kalau di all chart ya, jadi kalau di all chart ini kan saya 2. Jadi mungkin Anda tampilannya gini. Ya, kalau all chart yang grafik lingkaran pakai yang ini. Yang pie. Kalau yang recommended chart Anda bisa langsung klik di sini. Ya, kalau yang all chart pilih yang ini. Nah, kalau sudah Anda pilih oke. Oke, nah langsung muncul kayak gini. Berhasil?
Berhasil, Bu. Oke. Nah, ini ya, kalau di Microsoft Word kan tidak seperti ini ya. Kalau di Microsoft Word setelah Anda pilih grafik, maka Anda dihubungkan dulu ke Excel untuk menginput data ya. Nah, kalau ini tidak. Dia sudah langsung sesuai dengan data yang ada di sini. Tinggal kita perbaiki grafiknya. Nah, sekarang di Microsoft Excel Anda bisa langsung memindah-mindahkan grafiknya ya. Jadi ini bisa langsung dipindah-pindah. Dipindahnya lebih fleksibel. Kalau mau dikecilkan ya tinggal ditarik kursornya di ujung kiri atas atau ujung kanan ini atau di ujung bawah sini boleh sampai dia mouse-nya kayak gini. Baru diklik, ditahan. Nah, dia akan berubah jadi kecil. Kalau di Microsoft Word kemarin kalau mau dipindah-pindah harus tekan yang mana? Sebelum kita mau pindah-pindahkan gambar ya, kita harus atur apanya dulu? Wrap text-nya. Betul. Ya. Nah, kalau di Excel tidak ya. Jadi Anda mau memindahkan ya langsung aja dipindahkan, mau dikecilkan ya silakan langsung dikecilkan. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau mengedit ini ya. Ini terus ini mau saya taruh di sebelah kiri, itu pilih yang mana kira-kira? Kalau di Microsoft Word kemarin ya. Jadi ini pengaturan grafiknya itu sama seperti di Microsoft Word. Cuman pada saat proses pembuatannya yang berbeda. Ini kalau misalnya saya mau pindah ke kiri, berarti di menu ini, di sini, saya harus pilih yang mana? Ada di chart element. Ada di chart element, add ya, add chart element. Ya, di sini ya. Yang mana yang saya pilih? Legend. Legend. Oke, yang ini. Oke, jadi sama ya. Fiturnya ini sama persis dengan yang ada di Microsoft Word ya. Jadi saya tidak jelaskan untuk yang ini. Silakan Anda nonton lagi grafik yang recording yang di Microsoft Word. Karena dia sama persis. Oke. Kecuali kalau Anda mau edit ini ya. Kalau kemarin kan kita pakai style ya, pakai yang di caption. Nah, kalau yang di Excel tidak ada kayak gitu ya. Makanya Excel itu hanya fokus ke data. Kalau Anda mau bikin data, mau bikin grafik, mau sajikan data pakai Excel. Kalau mau bikin laporan pakai Word. Oke. Jangan kebalik. Nah, dia tidak ada kalau mau bikin daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis tidak ada di Excel. Anda pakainya di Word. Terus kalau misalnya ini mau diubah, mau diedit ya judul tabelnya, judul grafiknya ya tinggal diklik ini judulnya, terus nyalakan kursornya, diklik 1 kali sampai menyala, baru diedit. Nah, tinggal dihapus deh. Jadi dihapus saja pakai backspace biasa ya, baru diketik. Misalnya ini adalah grafik 1, distribusi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Oke, nah, kayak gini. Distribusi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Sudah. Jadi kalau mau diganti namanya ya ganti manual ya. Terus mau diedit ini tulisannya terlalu besar ya diblok dulu ya atau di blok seperti ini ya sampai dia menyala kayak gini kotaknya, bordernya atau Anda blok begini. Terus pilih home, kembali diganti di sini fontnya. Jadi gantinya ya tetap manual ya. Mau dikecilkan ya silakan dikecilkan kayak gini. Ya. Jadi kalau grafik di Excel ya untuk judul memang harus manual. Terus ini kalau mau diganti ke tengah-tengah, dibawa ke tengah-tengah ya. Ini kan agak ke sini nih. Nih, ini tidak sesuai dengan grafiknya. Kalau mau dipindahkan ya tinggal diklik tabel judulnya, terus di drag ya, diklik jangan dilepas, baru dipindah-pindahkan. Nah, ini dia fleksibel. Yang diklik yang ini ya, kotak yang ini, bukan yang ujung, bukan yang ini. Kalau ini yang Anda klik, terus Anda pindah-pindahkan, dia berpindah semua. Tapi kalau mau tabelnya saja, ya judulnya saja, yang diklik ya, dia gampang berpindah. Oke? Nah, ini. Oke, nah terus yang kalau mau ini diedit datanya, misalnya perempuan bukan 2,
tapi kebalik, perempuan yang 4, laki-laki yang 2. Oke. Bagaimana cara editnya? Ya, tinggal diubah saja langsung datanya di sini. Ya, jadi di sini boleh diedit. Misalnya ini yang 4 dan ini yang 2. Nah, dia otomatis berubah di sini ya. Jadi kalau kita mau mengedit data lebih mudah. Misal ganti 1 dan 7. Nah, dia langsung berubah. Kelihatan ya. Itu kalau mau mengedit data. Kalau di Microsoft Word kemarin kan enggak seperti ini ya. Enggak semudah ini. Kalau di Microsoft Word kemarin mengedit proses editingnya harus buka dulu grafiknya, terus buka lagi Excel, baru diganti, itu pun loading lagi, dan seterusnya. Kalau di Excel tidak begitu. Kalau mau tambah data, misal kita mau tambah data lagi satu, ya, misal ada jenis kelamin yang lain ya, walaupun sebetulnya tidak ada jenis kelamin ini, ya, misal ada jenis kelamin yang lain, yaitu setengah, jadi setengah laki-laki dan setengah perempuan, ya, terus ini setengah ada 3 orang. Oke. Nah, kita mau tambah data, gimana caranya supaya dia muncul di sini? Ya, berarti ada nomor 3. Gimana caranya supaya dia muncul di sini? Nah, kalau di Word kemarin agak ribet, ya. Kalau di Excel tidak. Cara memasukkan data ini ke dalam grafik, ya, caranya adalah Anda klik dulu grafiknya. Ketika Anda klik grafik, maka akan muncul kayak gini. Ya, ada warna-warni gini. Ada sel yang terwarna-warni. Nah, sel yang terwarna-warni ini pastikan nanti setengah juga ikut ke warna. Jadi caranya supaya yang setengah berwarna juga, maka Anda tinggal klik grafiknya, ya, terus warnanya muncul. Habis gitu, Anda arahkan kursornya ke ujung sini. Ya. Anda arahkan kursornya ke ujung sini, di sini, ya. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Ya, jadi di drag. Saya ulangi ya. Jadi arahkan kursornya ke ujung sini. Terus ini diklik, ditahan, jangan dilepas, baru ditarik ke bawah. Sampai yang setengah juga ikutan ke blok. Nah, kalau sudah, dia terblok kan. Nah, kalau sudah terblok, di sini akan muncul satu kategori yang baru. Dan di sini angkanya. Oke, berhasil menambahkan satu kategori. Iya, Bu. Oke. Ada masalah sampai sini? Jadi nanti grafik Anda teruskan ya. Grafik Anda buat, itu jadi tugasnya Anda. Jadi nanti sel pertama ini tugasnya sheet pertama yang ini tugasnya, sheet kedua yang grafik ya. Nanti dirapikan ya. Anda bikin grafik tapi versi yang rapih dan lebih bagus dari punya saya. Lalu dikumpul di Lentera paling lambat Selasa pekan depan. Oke?